Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anomali cuaca hingga iklim terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibatnya sejumlah bencana mengintai seperti di akhir tahun ini BMKG mengimbau masyarakat akan potensi bencana hidrometeorologi. Namun benarkah anomali cuaca dan iklim memperparah bencana di tanah air? Selengkapnya akan diulas oleh rekan Marvin Sulistyo. Silakan Marvin. Baik Valen, terima kasih untuk tadi informasinya. Dan seperti yang dikatakan oleh BMKG, masyarakat Indonesia memang perlu ya waspada pada ancaman bencana hidrometeorologi khususnya pada akhir tahun 2021 ini. Mengingat bencana hidrometeorologi masih jadi penyumbang tertinggi bencana alam di tanah air. Bahkan BNPB mencatat pada Oktober lalu 98% kejadian bencana selama 10 tahun terakhir adalah bencana hidrometeorologi, mulai dari angin kencang, tanah longsor, hingga potensi banjir. Namun ada potensi bahaya yang dirasa lebih mengancam, yakni penurunan permukaan tanah akibat dari tidak terkendalinya penggunaan air tanah. Kita akan membahasnya bersama dengan Firdaus Ali, staf sus Menteri PUPR, dan juga kita akan hadirkan beberapa tentunya data-data untuk kita simak bersama yang ada di sini. Sedikit preview ataupun rangkuman dari bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2021, pemirsa, bahwa tercatat sudah cukup banyak data yang masuk, di antaranya banjir sebanyak 1.166 kejadian, cuaca ekstrim 699, sementara tanah longsor ada 565 kejadian sampai dengan 2021 ini atau pada tahun ini. Peta wilayah rawan banjirop ini pun juga tersebar hampir cukup masif di Indonesia. Data dari BMKG bahwa sejumlah wilayah pun patut untuk diwaspadai. Mayoritas terdapat di Pulau Jawa, di antaranya untuk wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kaltim, Kalsel, Jawa Timur. Sementara kita bergeser ke arah timur, ada di bagian Sulbar, Sulut, dan juga bagian Papua Barat, bagian utara. Peta wilayah rawan banjirop yang ada di sini. Baik, kemudian kita akan ke slide selanjutnya pemirsa. Kita akan melihat juga bahwa memang sampai dengan tahun 2021 ini, kita wajib juga untuk diwaspadai terkait adanya peristiwa banjirop. Nah, hal yang sama pun juga diprediksi akan turun pada pertengahan Desember atau 18 sampai 22 Desember. Sementara untuk khusus di DKI Jakarta, potensi banjirop ini masih akan terjadi di 3 kota administrasi. Di antaranya ada di wilayah Jakarta Utara, Barat, dan juga Kepulauan Seribu. Kita simak bersama untuk wilayah-wilayah yang saat ini juga menjadi concern utama. Kemudian, apa sebenarnya penyebab dari banjirop di satu wilayah? Sejumlah penyebab ini pun sudah kami lansir, di antaranya adalah perigi. Perigi adalah jarak antara bumi dan juga bulan, yang jarak bulan ini berdekatan dengan bumi. Sebaliknya kalau kita bicara soal apogee atau apogee, itu adalah jarak terjauh dari bulan kepada bumi. Sementara kali ini jaraknya adalah yang dekat, yakni perigi, dan itu pun juga mempengaruhi dari gelombang tinggi dari biasanya di sejumlah wilayah terutama di Indonesia. Nah, ini pun juga menyebabkan pasang surut purnama yang umumnya terjadi di 2 kali setiap bulannya pada saat bulan baru dan juga bulan purnama. Nah, selain potensi banjirop, potensi wilayah terdampak banjir di tanah air setiap tahunnya juga cenderung meningkat. Kita simak data yang sudah kami himpun untuk Anda pemirsa dari BNPB, di mana kalau kita bersama terjadi peningkatan cukup masif, begitu. Kalau kita lihat pada tahun 2015-2016 ada 17 provinsi, 2017 14 provinsi, sementara 2019 34 provinsi, atau semua provinsi di Indonesia mengalami potensi dari wilayah banjir di Indonesia ataupun juga kenaikan debit air di sejumlah wilayah ini. Nah, ironisnya di antara 34 provinsi Indonesia, 5 di antaranya punya risiko banjir tertinggi. Berikut data yang kami himpun untuk Anda dari BNPB, di antaranya wilayah Sumatera Utara, dampak sosialnya 11 juta jiwa. Wilayah Riau 6 juta jiwa, sementara kalau kita bergeser ke Pulau Jawa, berkali-kali lipat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat dampak sosial 33 juta jiwa, Jawa Tengah 25 juta jiwa, sementara Jawa Timur pun dampak sosialnya pun bisa mencapai 33 juta jiwa. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana penyebab banjir sendiri. Untuk negara tropis seperti Indonesia, bencana banjir dapat dilihat berdasarkan sumber airnya. Banjir yang diakibatkan air berlebihan dapat dikategorikan dalam 4 kategori. Di antaranya adalah hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah, drainase buatan manusia, dan kanal penampungan air. Nah, meningkatnya muka air sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai biasa terjadi di wilayah-wilayah pesisir yang berdekatan langsung dengan garis pantai. Selanjutnya,
Kita simak untuk penyebab lainnya seperti kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendali banjir. Kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai sebagai akibat runtuhnya atau longsornya tebing sungai. Itu yang tentunya menjadi salah satu dari sebagian dari penyebab banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Nah, kita akan berbincang langsung bersama dengan Pak Firdaus Ali terkait dengan pembahasan ini. Pak Firdaus sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Marvin, Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Firdaus. Salam sehat Kita lihat selalu. data-data tadi ya Pak ya. Sebenarnya seberapa besar Pak kita lihat potensi banjir rob yang semakin tinggi ini akan mengancam lebih luas lagi di DKI Jakarta? Oke, Marvin, persoalan Jakarta memang sangat kompleks ya. Di samping masalah beban air limpasan dari hulu, juga kemudian masalah curah hujan dalam wilayah kota. Lalu karena ini wilayah pesisir, kita punya persoalan yang juga tidak kalah kompleksnya adalah karena tadi bahwa naiknya muka air laut dampak dari pemanasan global walaupun cuma 5-6 mm per tahun, tetapi kita punya masalah serius adalah turun muka tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta khususnya di daerah pesisir. Nah, kita tidak atau belum punya sistem pengaman pantai kita yang tangguh, yaitu berupa tanggul, baik itu tanggul pantai maupun tanggul laut yang kita rencanakan. Ya, lalu ya ada persoalan yang terkait dengan fenomena yang juga ya normal sebetulnya terjadi, bukan hal yang luar biasa, yang juga punya siklus tertentu yang datang pada saatnya. Ini yang kemudian menambah persoalan baru. Jadi ancaman terkait dengan rob, ya saya pernah mengatakan bahwa jika kita tidak membangun sistem pengaman pantai kita, terutama di DKI Jakarta, kita akan menghadapi persoalan rob yang mungkin akan sering terjadi dan akan semakin tinggi intensitasnya, dan juga akan ada wilayah yang mungkin permanently ada di bawah muka laut. Jika tanggul ini tidak dibenahi, dalam arti kata bahwa tanggulnya juga ditinggikan dan dikokohkan. Nah, kita pemerintah pusat sudah berbagi tugas, berbagi kewenangan dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga para pengembang yang ada di pesisir Jakarta, mana bagian pemerintah pusat, mana bagian Pemprov DKI Jakarta, mana yang merupakan tanggung jawab dari pengembang. Nah, kita pemerintah pusat sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita sejak tahun 2017. Sisanya merupakan tanggung jawab Pemda atau Pemprov DKI Jakarta dan pengembang. Nah, pada titik-titik di mana merupakan tugas dari pemerintah DKI Jakarta dan pengembang ini terjadi titik-titik rawan. Yang saya juga mengatakan berkali-kali bahwa tanggul ini juga mengalami penurunan. Kenapa? Karena memang ya tadi kondisi muka tanah kita yang sangat tidak stabil di DKI Jakarta, terutama karena tadi ekstraksi air tanah dalam yang berlebihan yang terus memicu turun muka tanah yang rata-rata 11-12 cm per tahun. Kalau saya berani mengatakan, inilah wilayah kota dengan laju turun muka tanah tertinggi di planet ini saat ini. Begitu, Marvin. Oke, Pak Firdaus, katakanlah kita bicara mengenai worst scenario begitu ya, dengan muka tanah yang dikatakan memang semakin menurun, potensi curah hujan yang semakin tinggi, anomali cuaca, apa hal terburuk yang bisa terjadi ketika ini dibiarkan saja? Nah, Marvin, kita pernah mengalami banjir yang sangat buruk itu pada tahun 2007. Pada tahun 2007 itu adalah curah hujan di hulu sangat tinggi dan cenderung ekstrim. Juga di wilayah DKI Jakarta hujan juga turun terus-menerus dengan intensitas yang tinggi. Sementara di laut juga kondisi pasang dalam kondisi maksimum. Dan air dari hulu masuk ke DKI Jakarta dan tidak bisa dialirkan ke laut. Dan ini yang membuat hampir 11 hari ya ada wilayah DKI Jakarta yang terendam yang nggak bisa dikeringkan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jika datangnya berbeda, misalkan curah hujan di hulu ada selisih waktu katakan berapa hari dengan wilayah DKI Jakarta, dan tidak ada dalam saat bersamaan pasang di Teluk Jakarta, ini kita relatif aman dalam pengertian bahwa kondisi infrastruktur pengendali banjir kita yang masih kurang memadai, kita tidak akan separah kejadian tahun 2007. Tetapi tadi saya katakan bahwa sejak tahun 2007 ke tahun 2021 kan sudah banyak terjadi perubahan, baik dari sisi turun muka tanah,
juga kemudian ya perubahan iklim yang memicu kondisi ekstrim, apalagi kemudian fenomena La Nina yang sedang terjadi. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena kita baru masuk di awal musim hujan sebetulnya. Ya, kenapa? Karena masih panjang, Januari, Februari, Maret itu masih ada 4 bulan di depan kita. Nah, kalau kita memang tidak siap, ini yang saya katakan bahwa ya kita harus menyiapkan skenario terburuk, yaitu adalah meminimalisasi dampak yang mungkin terjadi, terutama risiko kepada manusia. Kalau mungkin ya terkait dengan properti, harta benda, memang ya tidak ada pilihan kecuali memindahkan, mengevakuasi. Begitu, Marvin. Oke, Pak Firdaus, tadi dari laporan rekan kami yang memantau kemarin begitu di sisi bagian utara pesisir Jakarta juga menunjukkan pembangunan tanggul pantai raksasa ini juga sepertinya tidak menunjukkan progres yang signifikan begitu ya, dan bahkan juga tidak memberikan dampak langsung untuk menahan debit air yang cukup tinggi di sana. Apa rekomendasi dari Anda kepada Pemprov DKI Jakarta? Oke, tanggulnya disebut dengan tanggul pantai, ya, karena tanggul raksasa itu belum kita bangun karena masih dalam proses ya, masih jauh. Karena tanggul raksasa itu akan ada di kedalaman 14 meter, minus 14 meter nanti. Sementara yang kita bangun saat ini, kita membangun dalam skenario awal, skenario A, yaitu adalah memperkuat tanggul pantai kita. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kita berbagi dengan Pemprov DKI Jakarta, bagian dari pemerintah pusat sudah kita selesaikan, tanggulnya sangat bagus sekali, sangat tinggi, relatif aman. Saya berani mengatakan kira-kira 30 sampai 40 bahkan 50 tahun ke depan ya relatif aman. Tetapi yang merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta ini yang harus diselesaikan segera. Ya, sejak tahun 2017 kita mengingatkan terus, ya ini sudah hampir tahun 2022 ya. Selesaikan tanggul-tanggul yang merupakan kewajiban Pemprov, dan lalu kemudian tanggul yang sudah terbangun perkuat kembali karena banyak di beberapa titik yang bocor. Nah, mungkin karena pelaksanaannya tidak memenuhi standar. Nah, ini yang harus dikerjakan. Tapi kan sekarang kondisinya memang sudah dalam ya ibarat kebakaran, rumah yang sudah terbakar kan tidak mungkin kita mencari penyebabnya kan. Tidak mungkin kita kemudian membenahinya. Sekarang yang kita lakukan adalah menyelamatkan diri, memindahkan atau mengeluarkan barang-barang yang berharga yang bisa diselamatkan. Ini kalau saya bisa mengibaratkannya, Marvin. Oke, dengan kondisi saat ini yang sudah ada, rencana pembangunan tanggul pantai raksasa ini akan seperti apa? Tentunya ini memerlukan tantangan lain begitu, karena memang satu sisi muka permukaan kita itu juga sudah terlanjur untuk turun. Kemudian bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan untuk bisa menyegerakan, di satu sisi anomali cuaca pun juga tidak bisa diprediksi. Oke, Marvin, kita akan hidup ya sekarang dan ke depan kita akan hidup dalam ancaman bencana hidrometeorologi yang akan semakin tinggi. Kenapa? Karena faktor utamanya diantaranya adalah perubahan iklim. Ya, kedua adalah tadi kondisi ya geologi wilayah DKI Jakarta khususnya yang memang tidak menguntungkan, sehingga pilihan untuk menyelamatkan DKI Jakarta dari ancaman rob itu dan juga termasuk banjir yaitu adalah membangun tanggul laut yang kita sebut dengan ya mungkin publik tahunya lah giant sea wall atau tanggul raksasa, yaitu tanggul yang ada di lepas pantai dengan ketinggian 14 meter di atas muka laut ya. Ini direncanakan akan aman kira-kira 200 sampai 300 tahun ke depan, dan kita sudah memperhitungkan laju turun muka tanah di lautnya sendiri ya. Nah, ini memang membutuhkan biaya yang besar sekali ya. Perkiraan sementara itu membutuhkan hampir 600 triliun. Tentunya ini bukan biaya yang kecil ya, tetapi kita harus membangunnya. Kenapa? Mengamankan wilayah DKI Jakarta ini merupakan kewajiban. Kenapa? Karena sampai saat ini Jakarta masih merupakan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, di mana dignity negara ini diletakkan di DKI Jakarta. Sehingga kita berharap ada sinergi yang betul-betul tidak ada tawar-menawar lagi, tidak ada lagi gengsi-gengsian antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta. Dan pemerintah DKI Jakarta kerjakan apa yang merupakan kewajiban atau tugasnya Pemprov DKI Jakarta. Jangan lagi membangun narasi-narasi untuk membelokkan pikiran, intuisi kita, kemudian sementara kita berhadapan dengan ancaman yang betul-betul real di depan mata kita, Marvin. Nah, Pak Firdaus, saya harus menggarisbawahi pernyataan Anda tadi begitu, karena kami pun juga berada di Jakarta Barat pun juga merasakan demikian ya. Kita mungkin jangan berbicara dulu mengenai bagian pesisir, tapi di dalam kota sendiri, kota Madya, saat ini pun juga kami masih mengalami genangan yang langsung cepat tercipta begitu ada curah hujan yang tinggi.
Satu sisi ada concern dari masyarakat juga, resapan-resapan ini juga ditutup. Kemudian harus bagaimana masyarakat tinggal di Kota Madia Dalam ini? DKI Jakarta memang juga punya persoalan yang juga tidak gampang. Kenapa? Karena berkali-kali saya mengatakan bahwa sistem drainase kota ini harus dibenahi dengan cepat ya, secara masif. Jangan lagi kemudian ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ya tadi pemolesan atau kemudian rutinitas yang tidak menuntaskan persoalan yang memang sudah ada sebelumnya. Ya, pembenahan drainase merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian menambah menambah pompa yang bisa mobile itu juga sangat mendesak sekali. Saat ini kita punya pompa jumlahnya ya cuman ya 400-an. Itu pun juga maksimum mampu mengalirkan air jika semuanya berfungsi. Saya katakan jika semuanya berfungsi tidak lebih dari 523 meter kubik per detik. Padahal beban kalau saya kembali ke tahun 2007, kita harus mengamankan setidaknya 2.555 meter kubik per detik air yang harus kita lempar ke laut dalam waktu yang cepat sekali. Nah, lalu kemudian gagasan membangun sumur resapan sebetulnya tidak salah ya, tidak salah. Tetapi saya katakan ingat, membangun sumur resapan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah kondisi struktur tanahnya. Ya, kalau tanahnya kemudian mengandung sifat ya tidak permeabilitasnya tidak tinggi, tentunya kemudian daya resap efektivitasnya juga tidak akan efektif. Kedua adalah memastikan di wilayah tersebut muka tanahnya tidak tinggi. Kenapa? Kalau muka air tanahnya tinggi, begitu hujan dia hanya terisi kemudian dia penuh. Ya, ketiga tentunya juga harus diperhatikan titik-titik mana yang akan dibangun. Yang keempat tentunya tadi membangun seperti yang selama ini viral di media sosial, yaitu adalah di trotoar, di tempat-tempat di jalan, apalagi kemudian ya membawa air hujan, meresapkan air hujan tadi itu kita harus memperhatikan kualitasnya pun biasanya kalau dengan cara yang benar disaring dulu, jangan sampai kemudian sampah sedimen masuk ya paling cuma sekali semusim. Ya kalau tidak dibersihkan dia tidak efektif. Jadi sekali lagi saya katakan sumur resapan tidak salah, tetapi kemudian ingat perhatikan penempatannya, cara pembuatannya itu juga sangat menentukan efektivitasnya. Ini yang belakangan terjadi. Ya saya khawatir ya Pemprov DKI Jakarta itu hanya mengejar angka. Ya ingin membangun katakan 150.000 sumur resapan, tetapi tidak memperhatikan aspek yang saya sebutkan tadi tidak akan efektif, Marvin. Ada pekerjaan besar yang harus dikerjakan, yaitu adalah tadi membangun sistem drainase yang tangguh dengan sistem yang mampu mengeringkan genangan dengan jumlah yang cepat. Ya. Kedua adalah kita membutuhkan ya infrastruktur masif, yaitu ya terowongan bawah tanah yang seperti yang pernah saya usulkan. Kenapa? Karena nggak mungkin membangun sungai baru di permukaan. Begitu, Marvin. Dengan kondisi yang ada, situasi yang ada saat ini, sementara kita yang tanda kutip terus dikejar deadline dengan adanya potensi banjir yang bisa terjadi kapanpun di DKI Jakarta, apa prioritas pertama jangka pendek yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa paling tidak meminimalisir saja banjir yang ada di sini? Oke, pertama adalah tadi ketika kita dalam waktu yang dekat ini memperbaiki tanggul, memang masih ada waktu sebetulnya masih 3-4 bulan lagi ke depan, Marvin ya. Dan itu dikerjakan dengan serius ya, jangan dengan asal-asal saja. Begitu ada masalah, ada persoalan, kemudian ya ramai di media sosial, lalu kemudian ditambal, itu ya asal-asalan. Kedua adalah sekali lagi saya katakan yang paling cepat itu memastikan menambah pompa. Pompa ini penting sekali. Ya, ketiga tentunya adalah Pemprov DKI Jakarta ya mengingatkan dan kemudian setengah memaksa masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak untuk segera mengevakuasi diri. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, ketika kebakaran kita harus menyelamatkan nyawa dengan harta barang berharga yang bisa kita bawa. Nah, di titik ini sebetulnya kalau saya mengibaratkan kita sudah dalam kondisi rumah terbakar. Jadi tidak ada lagi waktu untuk berdiskusi dari mana datangnya asal apinya, siapa kemudian yang memicunya, tetapi adalah bagaimana upaya-upaya nyata untuk melindungi masyarakat yang terdampak oleh bencana hidrometeorologi ini, Marvin. Oke, singkat saja Pak Firdaus. Ya.
narasi dari Pemprov DKI Jakarta yang memberikan rasa nyaman dengan mengatakan, oke, beberapa jam kemudian ini akan surut, air sedang mengantri masuk ke air laut. Haruskah diganti ini untuk benar-benar bisa memberikan tanda kutip sedikit dorongan pada masyarakat untuk waspada atau harus seperti apa? Karena itu memang narasi yang saat ini memang dikonsumsikan oleh masyarakat. Ya. Marvin, narasi tidak ada gunanya. Sekali lagi saya katakan tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita sudah tahu dari dulu bahwa Jakarta ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Dan setiap tahun kita dilatih oleh Tuhan menghadapi bencana ini. Bukan hal yang baru, Marvin. Jadi membangun narasi bukan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah kerjakan apa yang sudah dikerjakan selama ini oleh pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta seperti normalisasi kali, membangun tanggul pantai, membenahi sistem drainase, menambah rumah-rumah pompa maupun pompa yang bisa mobile, dan memastikan masyarakat yang tinggal di daerah yang rendah untuk bisa kemudian menyiapkan sistem evakuasi yang betul-betul cepat. Apalagi kita menghadapi musim ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini memang pekerjaan yang tidak mudah, Marvin. Sehingga saya katakan, berhentilah bernarasi, bekerja yang nyata, bekerja keras untuk menuntaskan masalah yang ada. Masalahnya bukan baru. Beda dengan gempa, kita tidak tahu di mana dan berapa besar, ya, dan kondisinya di mana. Tapi banjir setiap tahun kita dilatih oleh Tuhan. Artinya kalau kita ibarat pemain bola, kita adalah pemain yang paling jago sekali memastikan bagaimana menggiring bola tadi ke gawang lawan. Begitu, Marvin. Baik, Pak Firdaus Ali, terima kasih Pak untuk waktu dan juga pembahasannya dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bapak, terima kasih.